Kenapa Bu Retno yang diundang? Nah, itulah. Bu Retno diundang itu karena mereka tahu bahwa diplomasi Indonesia itu membawa nilai, values. Values apa? Kemanusiaan. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) menetapkan arsip pidato Soekarno di Sidang Umum PBB pada 1960 sebagai Memory of the World (MOW) atau Memori Kolektif Dunia. Penetapan di Sidang Pleno Executive Board UNESCO pada 10-24 Mei 2023, dalam pidatonya Soekarno mencetuskan manifesto intelektual, politik, dan ideologi yang bersifat internasional, di mana dunia harus dibangun kembali. Pembangunan dunia kembali disebabkan oleh bangkitnya kemerdekaan di negara Asia Afrika sebagai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Upaya Bung Karno ini menjadi bagian dari diplomasi internasional untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang membangun perdamaian dunia. Penetapan UNESCO tersebut juga mencerminkan pengakuan dunia terhadap jasa Bung Karno yang harus kita pahami makna dan signifikansinya. Kembali lagi dengan saya, Mela Noviani, menghadirkan seorang narasumber yang sangat pas sekali untuk membicarakan ini. Topik hari ini adalah pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB 1960 sebagai Memory of the World, yaitu Bapak Dr. Darmansyah Jumala, SEMA. Beliau adalah Dewan Pakar BPIB, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila, PSP Universitas Pancasila. Dubes Republik Indonesia untuk Polandia 2010 sampai 2014 dan juga menjadi Dubes Republik Indonesia untuk Austria, Slovenia dan PBB di Vienna 2017-2021. Selamat pagi Pak Jumala, untuk kedua kalinya ada di Mikas dan kita berterima kasih sekali untuk waktunya hari ini Pak. Selamat pagi, terima kasih Mbak Mela. Oke, kali ini kita akan bicara tentang penetapan pidato Presiden Bung Karno ya di UNESCO kemarin ya Pak. Di PBB. Di PBB ya. Oke. So arsip pidato Soekarno di Sidang Umum PBB 1960 itu kemarin ini ditetap sebagai Memory of the World ya Pak ya. Dan apa sih arti penting dari penetapan tersebut Pak? Ya, itu kan pada bulan Mei yang lalu PBB dalam hal ini melalui UNESCO menetapkan pidato Bung Karno yang di PBB itu, pidatonya sendiri sudah lama sekali itu. Tahun 1960 bulan September tahun 60. Nah, pidato itu dibacakan oleh Bung Karno, dibawakan oleh Bung Karno di sidang Majelis Umum PBB. Itu adalah sidang yang paling terbesar di dalam kerangka kerja PBB. Nah, beliau pidato di sana. Pidatonya memang mengenai politik luar negeri, tapi digunakan juga oleh beliau untuk memperkenalkan. Nah inilah, to introduce Pancasila to the world. Memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi kepada dunia. Nah, kalau dilihat setelah berapa tahun, dari tahun 60, sekarang tahun 2023, 70 something udah berlalu kan ya, baru akui oleh PBB sebagai Memory of the World. Memory of the World itu dimaksudkan oleh UNESCO bahwa pidato ini bisa menjadi referensi dunia tuh. Sebagai referensi dunia jika kita mau membahas, mempelajari ideologi-ideologi dunia, ideologi yang ada di dunia ini, termasuk Pancasila. Nah, jadi dengan diangkatnya atau diberikannya anugerah reward Pancasila ini, pidato Bung Karno yang berisi Pancasila itu sebagai Memory of the World, terbuka kesempatan bagi Indonesia untuk mengatakan kepada dunia bahwa ideologi Indonesia ini yang namanya Pancasila itu memang benar-benar bisa dijadikan referensi sebagai nilai-nilai universal. Tidak mungkin PBB mengendorse itu sebagai Memory of the World jika
nilai-nilai yang tergandung di dalam Pancasila yang dibacakan oleh Bung Karno tahun 60 itu tidak relevan dengan nilai-nilai politik dunia sekarang. Makanya diberikanlah reward itu, penghargaan itu oleh PBB sebagai Memory of the World. Nah, arti pentingnya bagi Indonesia apa? Sangat-sangat signifikan. Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu mempunyai sense of leadership di dalam pergelutan dalam pergaulan dunia internasional melalui nilai-nilai Pancasila yang diintroduce oleh Bung Karno. Itu menunjukkan bahwa nilai-nilai yang disampaikan oleh Bung Karno itu masih relevan. Relevan sampai hari ini dalam pergaulan politik internasional sekarang. PBB loh yang menilai itu, dan PBB kan banyak ahlinya, UNESCO kan banyak ahlinya. Mungkin mereka juga mempelajari ini nilai-nilai yang diintroduce oleh Bung Karno dari sila 1, sila 2 sampai ini sila 5. Ini relevan sampai sekarang. Nah, dianugerahkanlah status Memory of the World supaya dunia tahu. Dunia bisa mempelajari, dunia bisa mencari semacam benang merahnya. Apakah perlu kita petik pelajaran dari sana? Apakah kita perlu kembangkan di negara kita? Itu adalah leadership Indonesia di dalam hal nilai-nilai pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri. Dan itu dalam arti pentingnya. Memory of the World ini judulnya adalah To Build a World Anew. Ya. Itu artinya apa, Pak? Dan Bapak bisa nggak memaparkan isi dari pidato tersebut? Isi pidato Bung Karno itu memang dalam skala dunia ya. Judulnya aja To Build the World Anew, artinya membangun dunia baru. Konteksnya harus kita lihat. Konteksnya pada saat beliau pidato itu adalah tahun 60 ya, di mana pada saat itu dunia masih terbelah antara akibat perang dingin antara dua ideologi dunia, yaitu kapitalisme dan komunisme. Yang jadi korban dari pertarungan dua ini adalah negara-negara yang terjajah, negara-negara yang baru merdeka, dan negara-negara yang berkembang, yang apa istilahnya baru saja memerdekakan diri, termasuk Indonesia. Nah, Bung Karno dengan gagah berani mengatakan bahwa dunia ini tidak hanya habis oleh dua ideologi ini aja. Ada nilai-nilai yang di-share, yang diakui benar oleh beberapa bangsa di dunia selain sosialisme dan kapitalisme, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, pada saat itu beliau mengatakan jika dua ideologi dalam perang dingin ini menghancurkan dunia, bersaing untuk membuat pengaruh sehingga terjadi peperangan di mana-mana, Pancasila justru mendamaikan dua ideologi yang berseteru ini. Itulah yang disebut ideologi perdamaian. Jadi isi yang disampaikan oleh Bung Karno itu adalah perdamaian, anti kolonialisme, dan kemandirian. Ada 3 intinya. Nah, soal perdamaian, Bung Karno mengatakan di situ bahwa kalau dua ideologi itu ujung-ujungnya adalah menciptakan permusuhan dan perseteruan antar bangsa, Indonesia menawarkan nilai-nilai yang mengeratkan dua ini. Contoh, di sosialisme komunisme tidak mengenal Tuhan, di Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa yang tidak kalian punya, kami punya. Oke. Kemudian liberalisme, kapitalisme, mereka susah sekali memasukkan nilai sosial, keadilan sosial, ya, karena liberal. Nah, menilai-nilai sosial, keadilan sosial tidak ada di kapitalisme. Tapi di kita, di Pancasila, ada sila kelimanya, keadilan sosial. Jadi Bung Karno dengan gagah mengatakan, komunisme nilai-nilaimu kami punya, kalian nggak punya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke? Kalian liberalisme, kalian mempunyai liberal tapi tidak mempunyai keadilan sosial, kami punya keadilan sosial. Oke? Nah, dibalik lagi sama Bung Karno. Kalian punya apa? Human rights, kemanusiaan. Barat yang menghormati manusia. Kamu punya, kami punya apa? Pri kemanusiaan punya. Ada di dalam yang namanya
sila kedua. Sosialis komunis, kalian orang sosialis mendambakan sama rata, keadilan sosial. Kami punya di sila kelima. Jadi dengan demikian, dua ideologi yang berseteru itu nilainya ada di kami. Dan apakah negara luar menerima ideologi-ideologi yang ada di Indonesia ini, Pak? Secara legal ya tentu tidak. Mereka mengatakan ya kami adopt sebagai ideologi negara kami, ya tidak. Tapi sebagai nilai, saya yakin Mereka menerima. Mengakui bahwa iya Pancasila itu memang relevan dengan nilai-nilai yang ada di negara mereka. Nggak usah jauh-jauh. Umpamanya ya, kita bicara soal negara yang saya sebut tadi, Afghanistan yang sedang perang. Indonesia termasuk salah satu negara yang diundang ketika mereka berdamai. Rohingya ketika digebukin oleh rezim Myanmar, kita satu-satunya negara yang diundang untuk belajar. Negara lain belajar tentang cara kita mendamaikan orang. Nah, Menteri Luar Negeri hadir. Pertanyaannya, kenapa Bu Retno yang diundang? Nah, itulah. Bu Retno diundang itu karena mereka tahu bahwa diplomasi Indonesia itu membawa nilai, values. Values apa? Kemanusiaan. Masalah persatuan bangsa, persatuan Indonesia. Nah, yang nilai-nilai ini dibutuhkan oleh negara yang sedang perang. Makanya Bu Retno mengunjungi Myanmar itu untuk memberikan lesson learned, contoh best practices, bahwa untuk mendamaikan orang itu harus dilihat dari dimensi kemanusiaan. Kenapa dimensi kemanusiaan? Itu karena kemanusiaan itu sudah menjadi DNA-nya diplomasi Indonesia karena Pancasila tadi. Makanya Bu Retno ke Myanmar itu membawa nilai-nilai kemanusiaan. Artinya Myanmar bisa menerima. Kalau dia tidak menerima, ditolak kita. Justru karena dia tahu kita itu memang sangat-sangat artinya menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang ada di ideologi tadi, mereka terima kita. Negara lain tidak. Seperti saya bilang, Turki dan Malaysia mau ikut juga tapi tidak diterima secara hangat oleh junta militernya. Kita diterima. Istilahnya spesial kita kan. Nah, karena apa? Karena apa? Karena mereka tahu Indonesia itu kalau datang ke rumah kita pasti membawa nilai-nilai yang kemanusiaan. Enggak marah-marahin, enggak mendikte gitu. Nah, itulah enaknya jadi diplomat Indonesia. Di mana-mana disenengin gitu. Generasi muda Indonesia harus sangat belajar dengan ini ya Pak ya. Dan pesan Bapak kepada generasi muda dengan adanya pidato Bung Karno ini sebagai Memory of the World oleh PBB ini apa Pak? Ya begini aja kita lihat ya faktanya. Dunia internasional mengakui bahwa nilai-nilai Pancasila itu universal. Ada di setiap negara-negara, ada. Contohnya apa aja, Pak? Ya, seperti masalah kemanusiaan tadi. Hampir semua negara perlu dengan kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Negara-negara yang non-komunis pasti mengakui beragama. Keadilan sosial, pasti semua mereka mengatakan bahwa social justice itu harus menjadi kebijakan negara. Nah, itu kan menunjukkan bahwa universal. Nah, oleh karena itulah PBB tidak, istilahnya kan PBB bukan badan kaleng-kaleng ya untuk mengatakan ini kita kasih semacam anugerah menjadi Memory of the World. Pasti mereka sudah memikirkan bahwa ternyata nilai-nilai Pancasila yang dipidatokan Bung Karno itu relevan dengan dunia sekarang ini. Ya seperti contoh-contoh yang saya lihat, seperti diplomasi Indonesia yang lakukan itu. PBB pasti melihat, iya ya masih berlaku sekarang ya. Seperti musyawarah, kita kan mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu tidak lain sekarang bentuknya adalah multilateralisme. Yang setiap orang boleh ngomong, yang setiap orang boleh bertukar pendapat, kemudian dirumuskan, timbullah yang namanya konsensus. Konsensus itu dalam bahasa Indonesia mufakat. Sangat Pancasila. Jadi
Dunia diplomasi sama nilai Pancasila itu matching. Nah, mungkin dalam konteks itulah ya, PBB melalui UNESCO ini cocok ini. Nilainya universal. Nah, maknanya bagi generasi muda adalah luar negeri saja, PBB saja, Badan Dunia saja mengakui ke relevannya Pancasila sama kehidupan dunia. Jadi kita yang adik-adik kita yang generasi muda ini harus mulai dari sekarang berpikir bahwa tidak ada lain lagi nilai-nilai yang bisa kita kembangkan kecuali nilai-nilai Pancasila yang kebetulan sudah dijadikan dasar negara. Ya. Itulah yang harus dikembangkan. Nah, nilai-nilai itu memang nyata ada di Indonesia. Saya kan generasi muda juga nih, Pak. Ya. Mau dengar dong dari Pak Jumala nih. Kira-kira bentuk apa sih Pak generasi muda seperti saya juga atau mahasiswa teman-teman kita ini mampu memahami atau mengartikulasikan poin-poin dari pidato Presiden Bung Karno ini di PBB, Pak? Begini, kan Pancasila itu termasuk yang dipidatokan oleh Bung Karno itu benda abstrak ya. Benda abstrak itu adalah benda yang tidak bisa dilihat kasat mata. Benda yang tidak dilihat kasat mata susah dimengerti. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana Pancasila itu bisa diterapkan di dalam program-program konkret. Generasi muda umpamanya, mahasiswa. Makanya, kebetulan saya ngajar Pancasila juga kan di Universitas Pancasila. Saya sampaikan kepada generasi muda, kita nggak usah melihat Pancasila dari aspek filosofisnya, garing, berat, masalahnya filosofi banget. Nggak usah jauh-jauh, begini aja. Generasi muda, mahasiswa harus dilibatkan di dalam suatu program konkret yang melibatkan dia dalam sehari-hari, yang di dalamnya ada nilai-nilai Pancasila. Oke, contohnya apa saja, Contohnya, KKN. KKN kuliah kerja nyata itu kan ada tuh. Sekarang bagaimana KKN itu dikaitkan dengan program pengajaran Pancasila. Jadi KKN bukan hanya bikin gorong-gorong di desa. Bagus sih KKN, anak teknik bikin gorong-gorong, anak teknik bikin gorong-gorong di desa. Bikin saluran irigasi. Anak ekonomi membantu koperasi. Bagus. Arsitek membuat masjid. Arsitek bikin masjid, bikin gapura. Kan itu yang kejadian. Yeah. Tetapi di mana values-nya? Itu fisik kan ya? Yeah. Nah, sekarang kita inject the values-nya. Caranya adalah ketika mereka bikin jembatan, anak teknik, ketika mereka melakukan advokasi untuk UMKM, guru pembimbing, dosen pembimbing harus membekali mereka dengan pembekalan nilai, pembekalan ideologis. Dengan mengatakan begini, kita sekarang mau bikin jembatan, anak-anak teknik, KKN, ya. Sebelum kalian bikin jembatan ini, apa yang kalian lakukan? Kita rapat, Pak. Terus dosen bertanya, kenapa harus rapat? Kita harus merencanakan karena untuk kemaslahatan bersama. Jadi kita harus mencapai kata sepakat. Itu musyawarah mencapai mufakat dalam sila keempat. Harus disampaikan ini, dinarasikan. Inilah namanya Pancasila dalam narasi publik. Pancasila harus dinarasikan di dalam wacana publik. Agar mereka memahami. Agar mereka memahami ketika mereka kerja konkret. Satu. Oh, saya kerja ini, karena berarti Pancasila keberapa? Dan dinarasikan. Tapi kan kita malas ya. Karena apa? Karena udah sehari-hari sih. Jadi biasa. Itu dalam kampus. Dalam keluarga. Pancasila harus dinarasikan. Contoh. Hanya di Indonesia tuh. Kita mau sekolah salim dulu sama ibu, sama bapak. Benar nggak sih? Iya. Tapi pernah nggak ibu bapak kita ngomong? Saya dulu ngalami. Nak, sini. Tadi barusan ngapain sama ibu? Salim, Bu. Itu Pancasila loh. Nggak pernah kan ngomong gitu? Nggak pernah. Rutinitas saja. Rutinitas dan sudah embedded. Sekarang mari, ketika kita punya anak kecil, ketika dia salim, bilang saja ke anaknya, nak, ini sangat Indonesia, nak. Ini yang diajarin oleh guru kita yang namanya Pancasila itu. Ini yang diajarin oleh ustadz kita untuk menghargai orang tua.
harus dinarasikan supaya tidak hanya selewatan rutinitas. Nah, jadi tugas kita, generasi muda, generasi tua, menarasikan Pancasila di ruang publik. Itu Keren. kuncinya. Karena apa tidak dibicarakan di ruang publik? Karena something that has been already embedded, it is something, not something new. Benar nggak? Betul. Kalau kita nganggap itu sudah biasa, bukan sesuatu lagi. Contoh, Tidak luar biasa ya. tidak luar biasa. Contoh, orang yang lahir di Jakarta, gede di Jakarta, melihat Monas, biasa. Tapi saya dulu, orang kampung dari Palembang, datang ke Jakarta, melihat Monas, Luar excited, biasa. langsung minta foto. Ya kan, kirim ke Palembang, aku di Jakarta. Keren, men. Karena itu something new for me. Yes. Nah, begitu juga Pancasila. Karena Pancasila itu has been embedded, sudah a part of our life, has been embedded in our soul and mind. Jadi yang kebiasa, jadi nggak pernah diomongin. Jadi lupa. Padahal itu kita kerjakan. Ya. Praktikal ya. Udah praktikal. Jadi untuk diingat, itu harus dinarasikan di ruang publik. Nah, ini pesan kepada generasi muda. Jangan pernah segan-segan kalau ada sesuatu, loh kenapa aku melakukan ini ya? Ini Pancasila ini. Gitu. Banyak sekali contoh-contoh Pancasila itu. Tetapi kita gagal menarasikannya di ruang publik. Jadi, kalau kita merasa ada sesuatu yang kita lakukan yang bagus, itu harus disampaikan. Ini narasi Pancasila, ini apa? Refleksi dari Pancasila. Gitu. Agar lebih ini lagi ya Pak ya. Mereka Aktual. melakukan, Iya. tetapi juga mereka mengerti dengan narasi Mengerti tersebut. dengan maknanya. Oh, ini toh Pancasila bentuknya. Iya. Ya. Nah, kalau itu dari sisi generasi muda, Pak. Kalau sekarang kita bicara apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam konteks diplomasi ini, Pak. Pidato ini kan pidato politik luar negeri sebenarnya ya. Bung Karno itu menyampaikan pidato ini adalah ketika menghadiri sidang PBB, which is itu ada foreign policy. Jadi saya kira dengan dianugerahkannya UNESCO memberikan anugerah Memory of the World pada Pancasila, saya kira ini ada semacam momentum yang bagus bagi diplomasi Indonesia. Bagaimana mengkapitalisasi, memanfaatkan status Memory of the World ini untuk kepentingan Indonesia. Saya punya angan-angan, mungkin teman-teman kita di Kementerian Luar Negeri bisa mengangkat status Memory of the World ini sebagai instrumen for diplomacy. Artinya, kita manfaatkan status Memory of the World Pancasila ini sebagai event, sebagai kegiatan yang bisa memberikan image, citra kepada dunia luar bahwa Indonesia itu memiliki leadership di dalam politik internasional, yaitu dengan cara menawarkan kepada dunia ideologi perdamaian Pancasila. Nah, bukan hanya dulu, tetapi juga sekarang. Nilai Pancasila itu kita praktekkan di dalam politik luar negeri, seperti kasus Afghanistan, Ukraina, dan Rohingya, dan juga COVID kemarin. Kita itu menunjukkan diplomasi kemanusiaan kita yang sangat signifikan. Itu adalah refleksi dari Pancasila. Nah, ini harus kita refleksikan ke luar negeri, ke dalam diplomasi Indonesia. Saya kira ini momentum bagus bagi Kementerian Luar Negeri untuk mengkapitalisasi anugerah Memory of the World ini bagi kepentingan diplomasi Indonesia. Apakah artinya itu dari Indonesia turut serta untuk datang ke sana atau bagaimana, Pak? Banyak sekali caranya. Kita mengadakan event di sini juga bisa. Kita mengadakan semacam selebrasi acara yang memperingati pidato itu dan mengundang teman-teman kita yang satu perjuangan pada waktu Asia Afrika. Kemudian juga bisa juga kita bekerja sama dengan negara-negara yang ikut pada saat non-blok dan Asia Afrika dulu. Kita berkunjung ke sana.
dengan negara-negara berkumpul di sana membuat suatu event seperti menyelenggarakan bisa seminar, bisa mengadakan festival diplomasi, promosi budaya dari berbagai negara-negara yang ikut tadi, tetapi payungnya adalah nilai-nilai non-blok dan Pancasila. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Banyak sekali ya Pak ya. Iya. Tapi begini, ini menarik nih Pak. Kalau kita melihat ada apa di luar negeri dan masyarakat di Indonesia ada yang mungkin selebrasi apapun yang disebutkan oleh Pak Jumala tadi ya. Banyak suara dari masyarakat, Indonesia aja belum beres, ngapain ngurusin luar negeri? Nah, itu dia. Pendapat Bapak gimana nih? Begini, Indonesia saja belum beres, iya, banyak yang belum beres. Tapi kan kita cerita politik luar negeri. Politik luar negeri harus jalan. Masa? Karena ada masalah korupsi terus kita nggak lakukan diplomasi di luar negeri? That is not the way how to govern the world, govern the country. Benar? Nah, oleh karena itulah bahwa ada masalah korupsi, bahwa ada masalah kesenjangan sosial, bahwa ada ketidakadilan di Rempang, whatsoever. Ya, diplomasi jangan berhenti dong, harus jalan terus. Nah, inilah gunanya memberikan semacam pemahaman bahwa mengurus negara itu tidak hanya satu kepentingan banyak, kepentingan hukum, masalah Rempang, kepentingan ekonomi, membangun kawasan ekonomi dengan mengundang foreign investment, tetapi bidang politik luar negeri harus tetap jalan. Karena apa? Karena bagaimanapun politik luar negeri ini adalah menunjang pembangunan di dalam negeri. Jadi kesimpulan dari jawaban saya terhadap pertanyaan Mbak Mela adalah bahwa ada masalah, yes, harus diakui. Tapi itu tidak berarti diplomasi harus berhenti. Harus tetap jalan. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan momentum yang ada. Seperti dulu, kan kita COVID. Yeah. Tapi Pak Jokowi tetap aja jalan ke Ukraina dan ke Rusia. Dengan beraninya ya? Dengan beraninya. Kata orang, ngapain itu jalan ke sana? Itulah refleksi nilai-nilai Pancasila yang dijalankan oleh Pak Jokowi melalui diplomasi perdamaian. Kenapa diplomasi perdamaian? Karena Pancasila adalah ideologi perdamaian. Yeah. Kita nggak pernah ngajak orang perang dengan Pancasila. Justru Bung Karno mendamaikan dua ideologi yang berseteru itu di dalam pidatonya. Disebut ideology of peace, ideologi perdamaian. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jadi diplomasi jangan berhenti. Oke. Sebagai closing statement nih Pak Jumala, diplomasi ini yang harus menjalankan adalah Kementerian Luar Negeri terhadap kepada luar negeri atau rakyat masyarakat Indonesia ini perlu juga untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang dilakukan dalam kaitan dengan diplomasi bukan hanya pekerjaan Kementerian Luar Negeri. Di dalam diplomasi kita mengetahui ada istilah multi-track diplomacy. Multi-track diplomasi itu ada diplomasi yang dilakukan oleh seluruh segmen masyarakat. Jadi tidak hanya terbatas kepada Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan momentum Memory of the World ini, tetapi juga beberapa segmen masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap sejarah, mempunyai perhatian terhadap arsip negara, punya perhatian terhadap isu-isu luar negeri, dapat berperan untuk memanfaatkan Memory of the World ini sebagai instrumen diplomasi. Oke. Wah, keren Pak Jumala. Banyak sekali yang kita pelajari hari ini dari Bapak Jumala, bagaimana kita sebagai generasi muda dan khususnya mahasiswa untuk menarasikan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih Mikaster sudah selalu stay tune di Mikes Unggul. Saksikan terus episode-episode selanjutnya yang pastinya penuh dengan edukasi dan informasi. Sampai jumpa.